Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin walladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, adik-adik remaja, anak-anak yang sama-sama kita sayangi. Bersyukur alhamdulillah pada sore hari ini atau petang hari ini kita sempat hadir kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat berjemaah, sholat maghrib, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan sholat isya. Mudah-mudahan dengan harapan dan doa kita bersama, dengan kehadiran kita pada hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan para junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pertemuan beberapa yang lalu ya kita potong sedikit masalah kurban. Kemudian pertemuan bulan yang lalu kita bicara masalah hijrah. Nah, saat ini kita kembali ke kajian kita. Pada pertemuan yang dulu atau 3 bulan sebelum berpuasa. Nah, ini sebelum puasa dulu kita sudah berbicara masalah wudhu. Tapi saya teringat berdasarkan catatan ini kita masih membahas tentang surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian yang selanjutnya kita sedikit menyinggung tentang rukun wudhu menurut 4 mazhab. Nah, jadi ternyata setelah kita baca, setelah kita rangkum dari 4 mazhab ini ada perbedaan. Ada yang mengatakan rukun wudhu itu hanya 5. Ada yang mengatakan rukun wudhu itu 6, bahkan ada yang mengatakan rukun wudhu itu 7. Nah, dulu sudah saya sampaikan, maka tidak akan saya ulang lagi. Yang selama ini kita pakai adalah rukun wudhu. Kalau ditanya, kita akan menjawab rukun wudhu itu 6. Ada kan? 6. Anggota wudhu itu 4. Ada kan? Ada anggota wudhu 4, rukunnya 6. Ngapa jadi 6? 4 jadi 6 ini dia ditambah dengan niat dan tertib. Menurut siapa itu? Menurut Imam Syafi'i. Nah, jadi kita selama ini walaupun kita tidak tahu imam mana yang kita ikut dari imam 4 ini, tidak tahu kita katanya. Tidak tahu Pak, memang dari dulu kami diajari, guru-guru kami dulu begitu. Nah, ternyata setelah kita buka, oh itu menurut Imam Syafi'i itu bahwa 6. Jadi ditambah dengan niat, kemudian yaitu tertib. Jadi niat, muka, tangan, kemudian kepala, ya, kemudian kaki. Nah, sedangkan yang lain itu termasuk kepada yang sunat-sunat. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu yang pada malam hari ini kita mencoba cara berwudu. Nah, cara berwudu. Nah, kita sebenarnya baca kalau ini. Nah, cara berwudu. Jadi berwudu ini Bapak Ibu sekalian, ini salah satu syarat sah sholat.
Jadi sholat kita itu nanti sah ataupun tidak, ukurannya di wudhu. Kalau wudhu kita tidak sah, walaupun khusyuk setengah mati. Cuman khusyuk setengah mati. Ya, khusyuk setengah mati. Saking khusyuknya, tidak tahu lagi kita siapa yang ada suara. Itu mungkin pingsan itu. Apalagi khusyuk, sudah pingsan. Nah ini kan. Tapi wudhu tadi tidak sah. Maka ini Bapak Ibu sekalian, kita benar-benar cara berwudhu ini harus kita perhatikan. Ya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita berwudhu itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan. Jadi kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalimat Bismillah ini atau Bismillahirrahmanirrahim ini para ulama mengatakan dia bukan wajib, sunnah. Dia kan bukan wajib itu, dia adalah merupakan sunnah. Ini kan. Hadis mengatakan bahwa tidak ada wudhu apabila seseorang tidak mengucapkan kalimat atau menyebutkan asma Allah dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan. Nah kemudian yang selanjutnya kita membasuh tangan. Ini kan. Ini kita langsung ke ininya, tidak wajibnya, itu masuk sudah sunat. Membasuh tangan. Tangan ini kita basuh, kita selang-selangi baik kanan maupun kiri. Ini cara kita berwudhu. Nah kemudian yang selanjutnya setelah kita membasuh tangan, nah kita baru berkumur-kumur. Kita berkumur-kumur. Jadi berkumur-kumur karena lengkap itu 3 kali. Jadi 3 kali kita berkumur-kumur. Nah kemudian kita baru istinsak dan istinsar. Apa itu istinsak dan istinsar? Kita memasukkan air ke dalam hidung. Dihirup bukan sekedar ini. Itu sebenarnya. Kalau kita kan paling cuci cilin kan. Jadi istinsak dan istinsar. Istinsak itu masukkan air ke dalam hidung. Karena dalam satu riwayat Rasulullah tidak pernah meninggalkan kecuali dalam keadaan berpuasa. Jadi kalau berpuasa Rasulullah tidak melakukan. Ngapa ibu bapak sekalian? Karena air tadi masuk. Ya. Tapi karena kita belum latihan, belum biasa. Jadi kalau bahasa dosa untuk kesedaan. Tidak lemaknya nih ibu. Ya kan itu kan? Karena belum biasa. Tapi kalau kita sudah biasa, nah karena Bapak Ibu sekalian, ada makna di balik ini ternyata. Ya. Jadi kita istinsak dan istinsar bukan sekedar membasuh, ya basuh hidung bukan. Dihirup nih air nih. Rasa masuk dikeluarkan. Istinsar tangan kiri nyambutnya. Ya, kalau ada sisanya tadi kan keluar. Kalau masuk silakan biarlah. Tidak usah dikeluarkan lagi. Ini kan, maka Rasulullah waktu puasa dia tidak melakukan, tapi dia tidak pernah meninggalkan kecuali dalam keadaan berpuasa. Ini di dalam buku Rasulullah Sang Dokter judulnya. Kebetulan saya ada bukunya, untuk kebetulan tidak bawa. Tidak bawa, banyaknya buku ini banyaknya. Ya. Jadi buku ini dikarang Profesor Dr. Abdul Basit ya Muhammad Sayyid. Jadi buku ini dikarang oleh Profesor Dr. Abdul Basit Muhammad Sayyid. Halamannya 68. Nah, ngapa katanya bahwa kita ini disunnahkan, dianjurkan oleh Rasulullah untuk tiap waktu, tiap berwudu. Kalau kita hanya sholat 5 kali sehari semalam, berarti 5 kali kita istinsak dan istinsar.
Ternyata hasil dari penelitian ditulis dalam buku ini ada 11 macam kuman dan virus akan mati dan lenyap dengan cara kita istinsak dan istinsar tadi. Ini menurut penelitian. Ya. Nah, termasuk virus corona. Hilang, mati dia. Ya. Tapi yang jadi pertanyaan banyak berapa kita umat Islam yang selama ini sudah berwudu, sudah kita lakukan sesuai dengan aturan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Nah, kita melakukan istinsak dan istinsar ini. Nah, mungkin yang ini yang belum banyak kita lakukan. Nah, maka mungkin mulai besok kita mulai belajar dikit demi sedikit. Hisab air tadi baru nanti dikeluarkan lagi. Itu istinsak. Nah, baru kita membasuh muka. Nah, kan ya? Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati fausilu. Ya. Fausilu itu sudah saya singgung dulu, artinya membasuh. Dari akar katanya ghasalah. Namanya membasuh, nah ini kita perlu kita perhatikan. Tidak sama dengan mencelup. Tidak sama dengan nyemprot. Tidak sama dulu dengan menyiram. Membasuh artinya tangan ini ikut. Ikut mengikuti air tadi itu maksudnya. Nah, itu membasuh namanya. Tapi kalau seperti ini, itu nyiram namanya. Ya, kalau seperti ini air dalam bak, itu mencelup. Kalau kita sekedar mencelup, ibu-ibu, bapak-bapak kita mandi di sungai. Nah, ngapa pula nama kai tangan? Nah, kira-kira kan? Apalagi kepala tuh masuk ke bola, kaki cepat-cepat selesai. Nah, ternyata tidak seperti itu. Mentang-mentang itu di air yang sungai kita udah sap. Dem. Telingol ini wae. Kira-kira kan itu. Kaki karena tadi lah bergendam, cepat-cepat wae. Ternyata tidak demikian. Karena bahasanya adalah fausilu. Maka basuhlah ya wujuh wajah. Nah, ini wajah. Nah, wajah ini sudah basuh kita sebenarnya wajahnya. Ya. Wajah ini mulai dari tumbuh rambut yang normal, bukan cuma kepala botak ini maksudnya. Normal sampai ke dagu. Ini sampai ke apa namanya itu? Ini kuping sampai ke dagu atau ke jenggot. Ini kita membasuh muka. Kan itu. Nah, disitulah kita Bapak Ibu sekalian sambil berniat. Sambil berniat langsung kita tadi waktu berniat dalam hati. Ya, boleh kalau mau dilapaskan boleh. Ya. Tapi dalam hati karena niat itu adalah kerja hati. Tapi boleh kita cetuskan untuk memperkuat, jangan sampai kita bimbang. Boleh. Kita mencetuskan. Walaupun tidak ada riwayat Rasulullah mencetuskan niat kecuali haji dan umroh. Kan? Tapi tidak perlu kita permasalahkan, silakan saja. Mau yang dilapaskan seperti kita sholat yang pakai usalli silakan, yang tidak pakai silakan, yang jangan tuh tidak pakai niat. Itu kan, yang pakai usalli silakan, yang tidak pakai usalli silakan, yang mau bahasa Indonesia sengaja ke sholat maghrib 3 rakaat menjadi makmum lillahi ta'ala silakan, tapi asal belum takbir, karena sholat belum dimulai. Mulainya sholat itu mulai takbir. Tapi kalau Allahu Akbar, sengaja ke sholat maghrib 3 rakaat, batal. Kan itu kan? Jadi artinya silakan, ada saja yang pakai usalli,
atau sengajoku atau nawaitu, silakan, tidak perlu kita membicarakan. Walaupun ada yang mengatakan itu bid'ah, itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Nah, ini tidak perlu kita perbincangkan, itu yang seperti itu. Nah, ini kan. Jadi waktu itulah kita membasuh muka atau sebelum basuh muka atau bersama-sama, maksudnya kita dalam hati kita berniat ya ingin berwudu, ya menghilangkan hadas kecil. Hadas kecil, ya, bukan hadas besar. Kalau hadas besar tidak baca dengan wudu, ya harus dengan cara mandi. Nah, yang sunat-sunat tadi sudah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim sudah, kemudian kita basuh-basuh jari-jari kita tadi sudah, kanan dan kiri. Kemudian ke berkumur-kumur lah sudah, ya sampai 3 kali. Kemudian istinsak dan istinsar sudah. Nah, baru kita mengusap muka. Nah, setelah muka, wa aidiyakum milal marafiq. Ya, basuh juga tangan sampai ke siku. Jadi jangan ibu bapak kita kena ini, ini sebenarnya tangan saya ini agak susah ini bukanya nih. Ini tidak ada kancingnya, adalah jadi batas sini baik. Nah, kan itu. Jangan beruduk itu sampai ke siku. Karena ayatnya sudah jelas, ya. Wa aidiakum ilal marafiq. Dan basuh tanganmu sampai ke siku. Nah, kan itu kan, jangan sampai ke pegelangan aja. Nah, ini sampai ke siku. Nah, kemudian baru kita mengusap kepala. Nah, mengusap kepala. Apa ini? Wamsahu biruusikum. Nah, wamsahu masaha. Beda tadi. Kalau tadi fausilu, salah asal katanya, membasuh. Kalau ini wamsahu masaha, menyapu. Kan itu kan, menyapu. Artinya boleh kita urut baik. Nah, seperti itu kan. Apa yang kita sapu itu? Wamsahu biruusikum. Ra'sun bukan sya'run. Nah, kan itu kan. Jadi artinya jangan dikatakan di sini sapulah sebagian rambut, tapi sapulah sebagian kepala. Nah, jadi yang sapu itu kepala. Tapi karena rambut kita ini di atas kepala, nah ini kan, pastilah kita menyapu kepala itu melalui rambut. Nah, jadi tidak usah perlu dikiri-kiri kali ini. Nah, tidak usah. Kan itu kan. Nah, tentu kenapa ini dikatakan kepala bukan rambut? Karena Allah itu tidak bisa kita protes. Allah itu pintar. Jadi siapa yang tidak cocok dengan Allah itu tidak beres lagi. Kan itu kan? Sama dengan kita. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul. Tidak ada lagi kata-kata taat ulil amri. Karena kalau taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu pasti. Tidak ada, aku tidak cocok ke Rasul. Stres itu. Aku tidak cocok dengan Allah. Tapi kalau pemerintah bisa saja kita tidak cocok. Aku tidak cocok lagi dengan pemerintah, sandai kan. Aku tidak cocok lagi dengan Pak RT. Sandai kan. Aku tidak cocok lagi dengan Pak Lurah. Kalau tidak cocok, kenapa belum kita ikut? Kenapa kebijakannya banyak melanggar aturan? Kira-kira begitu. Nah, tapi kalau maka Allah mengatakan ati Allah wa atiul, kata-kata taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Sedangkan kepada ulil amri tidak ada lagi kata taat. Langsung wa ulil amri minkum. Nah, jadi ini mengusap kepala. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, cara kita mengusap kepala ini saya rangkum dari buku 4 mazhab ini. Ya, kita mengusap, membasuh kepala. Nah, ini ada pendapat-pendapat yang perlu kita ketahui ini. Jadi perlu kita ketahui.
Termasuk tadi wajah, kemudian mengusap dua telinga. Nah, kemudian termasuk kita membasuh ya kepala tadi. Ya. Membasuh tangan, menyapu seluruh kepala. Nah, ini kan. Jadi ini termasuk kepada yang sunat. Jadi kalau menurut mazhab 4, Hanafi, Syafi'i, Hambali, yang wajib dibasuh itu tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Nah, kan tadi yang saya jelaskan tadi. Jadi berarti kita selama ini ada pendapat mazhab yang kita ikuti adalah Hanafi, Syafi'i, Hambali. Ngapa kita ikut kepada mazhab ini? Karena di dalam ini sudah disebutkan, yang disebutkan adalah wamsahu biru'usikum. Sapulah kepala. Nah, kepala. Nah, batas mana kepala ini? Nah, sehingga kita untuk menjabarkan ini perlu kita bermazhab. Perlu kita ikut imam kita. Ngapa kita tidak langsung berdapat sendiri? Ya, kita belum ada kelasnya. Kelas kita ini merangkum-rangkum buku ini lah. Ya, buku ini kita rangkum ini di kelas kita. Kita belum termasuk mujtahid belum. Belum ada syarat kita, belum masuk kita. Nah, jadi menurut Hanafi, Syafi'i, Hambali wajib dibasuh dari tempat tumbuh rambut yang wajar. Nah, yang wajar ini bukan pala botak, yang wajar sampai ke dagu dan telinga. Nah, telinga kanan maupun kiri. Ah, sini dekat ke sini. Nah, itu. Enggak usah sampai sini, enggak. Walaupun nanti ada yang mengatakan telinga itu masuk kepala. Ya, ini. Menurut Maliki, wajah tidak termasuk antara jenggot dengan telinga. Nah, ini. Menurut Maliki, wajah itu tidak termasuk jenggot dan cukup di sini, Pak. Nah. Tidak termasuk sini. Nah. Tapi kita pasti Bapak Ibu sekalian kalau tanya coba nak keburu duduk pasti sampai ke bawah. Berarti 4 mazhab yang kita ikuti. Siapa itu? Syafi'i, Hanafi, Hambali. Tapi andai kata ada orang yang cukup dilulupnya baik, apa dia ada. Nah, maka kita beribadah itu tentu ada pedoman. Cuman kok tidak biasa aku cuma diri ya. Nah, ini sebenarnya kita kaji, bukan Bapak Ibu kita belajar beruduk. Kalau beruduk lah baca kalau gitu. Nah, tapi kita menduduki supaya kita tahu, oh ini ada ketemu yang seperti ini, jangan kita cepat-cepat memvonis orang. Jangan kita cepat-cepat membid'ahkan orang. Jangan kita cepat-cepat mengatakan tidak sah. Apalagi jangan cepat-cepat kita mengatakan masuk neraka kau. Neraka kepelingan Bapak itu. Nah, kadang-kadang model itu kan. Tengoklah di TV itu, ada apa di YouTube tuh Bapak. Ribut manjang ustaz-ustaz. Dan selesai. Nah, ini kan. Kemudian membasuh tangan kanan hingga ke siku tadi bersama dengan menyela-nyela jari jemari 3 kali dianjurkan dengan tangan kiri. Nah, ini sepakat apa dianjurkan kemudian dilanjutkan dengan tangan kiri. Ini sepakat ulama. Ya. Jadi sepakat dari 4 mazhab ini ke lengan sampai ke siku. Tidak ada yang mengatakan Imam Syafi'i cukup batas ini. Imam Hambali cukup batas tengah. Dari 4 mazhab berarti jangan coba-coba kita beruduk menurut mazhab kita sendiri. Jadi ini. Kan itu kan? Jadi dari 4 mazhab ini itu wajib sesuai dengan ayat tadi. Wa aidiakum ilal marafiq. Sampai sini. Harus kita cuci atau kita basuh. Ya. Nah, ini jadi artinya Bapak Ibu sekalian jangan coba-coba kita wudhu hanya dapat batas pergelangan tangan. Kecuali tayamum. Kalau tayamum memang ada perbedaan dari 4 mazhab itu. Ada yang mengatakan sampai ke siku, ada yang sampai cukup di pergelangan tangan. Ngapa? Karena ayatnya tidak disebutkan ke siku. Ya ini kan nanti kalau kita masuk ke tayamum tidak ada ayat yang mengatakan sampai ke siku, tidak. Tangan, kedua tangan, sapu kedua tangan, sudah. Wa aidikum minhu. Kan itu kan? Kedua tanganmu dengannya. Nyas itu balik ke debu tadi. Tidak ada sampai ke siku. Beda. Nah di situ ada perbedaan ulama.
Ada perbedaan mazhab. Ada yang mengatakan harus ke siku seperti wudhu, ada yang mengatakan cukup pegangan tangan. Tapi kalau wudhu tidak ada perbedaan pendapat dari 4 mazhab itu. Kemudian menyapu seluruh kepala. Nah, kan ya? Menyapu seluruh kepala dengan mengusap, dengan ditarik ke belakang, lalu ditarik lagi ke depan. Dilakukan sebanyak 3 kali, dianjurkan menyapu bagian luar dan telinga. Nah, ini ada 2 cara berwuduk ini Bapak Ibu sekalian. Cara yang pertama, kita berwuduk ini. Apa? Kepala dari. Nah, kepala urut ke sini, langsung ke sini. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu dengan berwuduk seperti itu, jangan kita mengatakan, salah pula ladang ini. No berwuduk menit baru kali inilah aku nengok orang berwuduk menit ini. Kan itu kan? Set, tarik. Nah, maka dia airnya agak banyak. Nah, kalau Imam Syafi'i tidak, dia cukup sedikit. Maka katanya kalimat bi itu menunjukkan sebagian, cukup sedikit, tetapi dia tidak boleh langsung ke sini. Yang telinga ambil air khusus, tidak boleh ngambil sisa dari ini tadi. Jadi kalau ibu bapak kita tahu, selama ini mana kita pakai? Kan itu kan? Pasti selama ini kita tengok, karena Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari fikih waktu di PGA belajar itu Sulaiman Rasyid. Sulaiman Rasyid itu fikihnya mengarah kepada Syafi'i. Kemudian kalau kita buka fikih Muhammad Rifai, itu rata-rata fikihnya itu meningkap masalah ke Imam Syafi'i. Kalau Bapak buka fikih sunnah itu marik kebanyak ke Hambali. Nah kan itu kan? Jadi kita jangan aneh, jangan pusing kita kalau banyak baca buku itu ngapunya model ini. Nah kita tengok dulu yang ngarang bukunya kemana ladang ini. Mazhabnya kemana? Syafi'i, Maliki atau Hambali. Nah kan itu kan? Jadi kita tidak, jangan sampai kita pusing. Apalagi kita berani menyalahkan orang. Nah ini kan? Sampai melarang. Kenapa? Kita menyalahkan orang, ternyata kita yang belum mengkaji. Orang sudah membaca, tapi kita berani nyalah. Itu salah itu. Nah ini. Nah, jadi cara nyapu Bapak Ibu sekalian, tadi langsung ke sini. Nah, jadi kalau Imam Syafi'i itu tidak, dia tidak boleh mengambil ini tadi. Nah, kalau kita lihat ya, menurut 4 mazhab, Hanafi, Syafi'i cukup sebagian saja. Nah, ini tadi kan, disapu aja. Itu menurut Hanafi dan Syafi'i 2. Menurut Maliki seluruh wilayah rambut. Nah, maka Maliki tadi dia langsung ditarik sampai tadi. Cara wudhu. Hambali untuk laki-laki seluruh rambut, sedangkan perempuan hanya sedikit saja. Nah, jadi kalau ibu-ibu ya, baik itu menurut Hanafi, Syafi'i dan Hambali, seandainya ibu-ibu berwudhu di tempat ini agak umum. Dah mungkin ibu membuka jilbab. Udah dicucuk pak ibu. Nah. Udah, sah dia. Dicucuk aja sini. Dah mungkin ibu buka jilbab, apalagi depan umum. Pak buka jilbab. Justru jadi haram kerjanya kan. Kita buka jilbab di depan umum. Ini ada pula umum pula laki-laki di situlah, bapak-bapak, apa yang pernah betul, ibu-ibu juga di situ, anak-anak, remaja dan sebagainya. Jadi cukup. Jadi kalau untuk Hanafi, Syafi'i, Hambali, berarti kalau untuk perempuan itu bisa sedikit saja. Ada. Tapi untuk laki-laki seluruh itu menurut ya Hambali. Jadi kembali Hambali. Hambali untuk laki-laki seluruh rambut. Termasuk juga Maliki seluruh wilayah rambut. Jadi siapa yang cukup sedikit tadi? Hanafi dan Syafi'i. Maka kalau kita menurut Maliki, menurut Hambali, nah cara berwuduk tadi. Banyak-banyak airnya tapi. Dibalikkan lagi. Ulang lagi. Agak banyak airnya nih.
Set, balikkan lagi, set. Ulang lagi, balik lagi, banyak ini bahasa galau nih. Oh, set. Tapi kalau Syafi'i, ya, kalau Syafi'i itu dan Hanafi cukup dikit lah. Tapi yang kuping jangan langsung. Ambil air khusus. Nah, itu kan. Nah, ini kan, ambil air khusus. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini maksud saya dan ini pengetahuan kita. Ya, pengetahuan kita, oh ternyata kita wudhu begitu ada dasarnya. Nah, kan? Bukan sembarang-sembarang kita, tapi dulu tidak dikasih tahu oleh guru kita. Ini menurut siapa? Kan itu kan? Karena dalam ayatnya jelas, tapi ayatnya sifatkan umum. Ya, basuh sapulah kepalanya, mana kepala nih? Banyak kepala, sini kepala, galau nih. Jadi yang model ini kita perlu mengikuti imam, terutama imam 4 ini. Karena imam 4 inilah disebut dengan imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kan itu kan? Siapa yang ikut mazhab 4 ini, inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terserah organisasi apa. Dia nak Muhammadiyah, dia nak NU, dia nak Perti. Silakan. Asal dia tidak nyimpang dari 4 mazhab ini. Nah, tapi kalau nyimpang ke 4 mazhab ini, entah gitu. Nah, jadi Muhammadiyah, NU, Perti, banyak organisasi lain itu silakan kan. Ya. Dia pasti masih berpegang teguh kepada 4 mazhab ini. Nah, jadi berarti ini termasuk semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan kita Muhammadiyah aja mengatakan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan orang NU saja mengatakan yang Ahlus Sunnah itu hanya orang NU. Keliru. Ya. Jadi NU, Parti, Tarbiyah, Muhammadiyah, semuanya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena dia tidak nyimpang dari 4 mazhab ini tadi. Nah, kan itu kan? Jadi aturan dia tidak nyimpang. Jadi kadang-kadang kita ini ada yang tidak ngerti. Yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Muhammadiyah. Wati NU bukan. Nah, kan kacau tuh. Bukan belago itu. Yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu NU, Muhammadiyah bukan. Akhirnya orang Muhammadiyah tidak mau masuk ke masjid NU. Orang NU tidak mau masuk ke masjid Muhammadiyah. Nah, itu kacau itu. Nah, ini kan? Nah, kacau itu. Nah, padahal tidak demikian. Itu sekedar organisasi. Tidak ada organisasi Muhammadiyah pada zaman Rasul. NU pada zaman Rasul. Nah, kita buka berdirinya tahun berapa kan di Indonesia. Nah, jadi itu organisasi yang merupakan wadah kita untuk yang mempelajari agama Islam ini. Termasuk kita untuk mendakwakan Islam ini. Jadi silakan dengan organisasi yang kita ikuti. Nah, ini Bapak Ibu sekalian kembali kepada mengusap kepala tadi. Nah, kan itu kan? Nah, usap kepala sudah. Kemudian yang selanjutnya, apalagi tugas kita setelah mengusap kepala, wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, ini. Itu kalau telinga itu kan termasuk yang sunat itu. Nah, jadi kepala kalau nak turun kepala, habis itu kuping, ya, kemudian ke kaki. Ya, jadi wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki, nah kaki ini juga ibu bapak sudah ditentukan. Sudah ditentukan dia ukurannya. Sampai ke mana? Ilal ka'bain. Sampai ke mana? Sampai ke mata kaki. Tidak sampai ke lutut. Tidak usah sampai ke betis. Itu berlebih-lebihan. Oh, sampai ke lutut. Ya. Pak, kalau lebih banyak kan lebih bagus. Nurut kita. Ya kan itu kan? Kan Pak mandi kalau kita lebih banyak lebih bagus. Nah, Rasulullah Allah memerintahkan sampai ke mata kaki. Wah, aku rasa lebih bagus kalau sampai ke lutut. Kan itu kan? Itu nurut kita. Justru itu tidak boleh. Nah, kan itu. Sama dengan kita. Disunatkan itu 3 kali. Aku rasa Pak lebih baik 5-6.
Lebih bagus daripada 3 kali. Itu menurut kita. Justru itu makruh. Ya, tidak boleh kita melebihi dari aturan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul. Nah, itu kan. Nah, itu kan menurut kita. Sama dari subuh itu yang lebih bagus saya lakukan bukan 2 rakaat. Tanggung 2 rakaat tuh. 6. Itu enggak kita. Maghrib, zuhur itu cukup 2. Kalau pacak setengah apa jadilah. Kena panas. Kira-kira kan itu. Nah, itu tapi kan itu aturan kita. Ada bisa kita mengatur, kita yakin yang sudah diperintahkan itu ada hikmahnya. Nah, ini masalah ya membasuh kaki hingga 2 mata kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, kaki ini dibasuh, bukan disapu. Nah, jadi dibasuh bukan disapu. Padahal kalau kita lihat urutannya, kaki ini disapu. Ya, idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Berarti yang kita sapu itu kepala dan kaki. Nah, ngapa tidak ada kita baca terjemahan bahwa kaki itu disapu? Nah, karena dalam ayatnya adalah wa arjulakum, bukan wa arjulikum. Nah, di situ ininya rahasia. Berarti kaki ini balik ke muka dengan kepala tadi, tidak mengikuti bukan kepala, muka dengan tangan. Nah, tidak mengikuti kepala. Nah, ini jadi kepala aja yang hanya disapu, tidak dibasuh. Nah, ini baru Bapak Ibu sekalian selesai kaki baru kita disunatkan berdoa. Nah, kan itu kan. Cuman Pak kalau tidak berdoa boleh sah. Langsung berdengung langsung ke masjid, tidak berdoa. Ya, langsung teks selesai. Ya, sah. Ya, tapi rugi. Nah, ngapa kita tidak berdoa kan itu? Kita berdoa, doa berudu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya masalah pelaksanaan wudhu. Nah, jadi ternyata Bapak Ibu sekalian yang kita lakukan selama ini tidak ada yang salah. Kan itu kan? Ada berbeda dengan Pak Sianu, berbeda. Oh, ternyata yang aku ini walaupun beda dengan Pak Sianu tidak salah berarti. Benar aku nih. Nah, kira-kira gitu kan. Nah, maka kita jangan cepat-cepat menyalahkan seseorang. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita sampai jam 24, 24 menit, 19 menit, ini hampir selesai, hampir sudah 4 menit lagi nih. Nah, kalau ada yang ragu, yang saya jelaskan tadi aja, jangan lebar kemana-mana. Mungkin ada yang salah pendengaran maksud saya kan itu. Semua ada itu. Aku kata Ustaz, padahal aku tidak ngecek kan ya. Silakan Pak. Ayat. Nah, ini kan. Apa yang besar? Dicepak apa ya? Ya. Langsung saya jawab, ya. Jadi kaki itu bunyinya adalah dibasuh. Jadi bukan dicepak-cepak, bukan dicelup-celup, dibasuh. Nah, bahkan Rasulullah SAW waktu dia membasuh kaki itu, Bapak Ibu sekalian, ini pakai jari ini dia. Ini tangan kiri, Pak. Ini di sela-selanya jari ini. Yang bukan ini, Pak.
Bukan digosok ini baik. Karena bisa aja di kesela ini tidak kena air. Kan itu. Maka Rasulullah selalu dia dengan tangan kiri. Nah, di sela-selanya jari waktu dia masuk jari tadi. Nah, apalagi tangan rapatnya kata Bapak Cepak tadi. Ada kemungkinan dikhawatirkan di selah ini ada tidak kena air. Padahal dia anggota wudhu. Jangan sampai tidak kena air ini. Kalau tidak kena air itu justru nanti bisa tidak sah. Maka biawati ini. Kecuali yang memang yang bentuknya sunat. Tadi kuping sana tidak basuh tidak apa-apa. Sana kuping tidak ada boleh lewat baik. Sah dia. Tapi kaki ini kena simak basuh. Itu jangan dicepak-cepak baik. Carilah kalau kata bapak tadi perut agak besar. Jadi kalau ada perut besar maka tugas apa pengurus masjid lagi bikin duduk tempat seperti di Madinah di Mekah. Ada kali itu kan. Kalau tidak ini ada nambah lagi tugas pengurus masjid. Itu kan. Itu Pak ya. Jadi dibasuh ya. Silakan Pak. Balik lagi silakan. Oh ya. Ya. Iya. Bagus ya. Ya. Ya, ya, yang betul, panjang itu kata Bapak. Ya, siku Bapak Ibu sekalian, bunyinya wa aidiyakum ilal marafiq. Tangan sampai ke siku. Minal Masjidil Haram illal Masjidil Aqsa. Bukan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Berarti kata-kata ilah ini para ulama sepakat itu ke sini dulu. Bukan ke sini. Ya, bukan ke sini. Walaupun tidak ngatakan itu tidak sah. Kalau ada bapak-bapak dulu wuduknya begini atau jadi di tengah ke sini, yang penting ini sah. Akan sah. Ya, atau di sini dulu, yang penting kan tangan sampai siku. Nah, diukur sampai sini. Jadi yang benar sesuai dengan ayat ini, sepakat juga para ulama itu dari jari kita basuh terserahlah pakai keran atau pakai ini. Nah, sini. Nah, itu bersih. Tekniknya silakan. Andai kata bapak-bapak ibu sekalian selama ini ada kebiasaan begini, bukan itu tidak sah. Ya. Jadi dari segi ayatnya itu adalah dari tangan sampai ke siku. Bukan ke siku ke tangan. Itu Pak ya. Ya. Oke, karena waktu ya hampir ya. Saya kira itu aja Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pertemuan ini akan menambah sedikit dari pengalaman-pengalaman kita, khusus kita berbicara tentang amalan-amalan yang kita lakukan. Jadi kita tidak berbicara tentang yang belum kita lakukan. Sekali demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Atas segala perhatian yang sudah dilakukan ribuan terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.